Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis keamanan data pada media sosial TikTok. Nah, sebelum itu kami mau mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Security. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Aisyah Nur Rahmawati, Ahmad Aspihan, Erning Tias Triwulandari, Siti Zulfah, Tubagus Ardiansyah. Selanjutnya adalah latar belakang. Keamanan data kan merupakan hak privasi atau hak asasi bagi setiap manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Nah, platform TikTok ini merupakan salah satu aplikasi yang memiliki perhatian penuh terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna, seperti aktivitas online, lokasi, referensi konten, dan demografi atau minat konten lainnya. Nah, aplikasi TikTok ini udah ngeklaim bahwa dirinya tuh udah menerapkan kebijakan privacy dan langkah-langkah keamanan yang ketat, tetapi TikTok ini tuh pernah menghadapi krisis dan larangan terkait dengan kekhawatiran akan penyalahgunaan data. Contohnya kayak sekarang masih banyak kejadian kebocoran data nih, sehingga hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran dari penggunanya. Selanjutnya, di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana langkah-langkah keamanan data yang diterapkan oleh TikTok untuk melindungi data pengguna. Yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi TikTok dalam mengimplementasikan regulasi keamanan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang terakhir ada apa dampak kebocoran data pada TikTok terhadap kepercayaan pengguna, serta bagaimana langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan data dan transparansi pengelolaan data. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kami masuk ke metode penelitian, di mana dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review, yang dimana kami mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan sumber yang sudah terpercaya. Dan selanjutnya kami menganalisis penelitian-penelitian terdahulu. Boleh dong, Kak. Oke. Di sini ada penelitian terdahulu ya, contohnya kami cantumkan hanya 4 saja, tetapi dalam jurnal kami mencantumkan 20 jurnal yang sudah ditentukan oleh Bapak Fauzi. Di mana penelitian terdahulu ini kami cantumkan supaya mempunyai penjelasan yang jelas tentang dasar-dasar yang kita ambil sesuai terkait dengan topik penelitian kami, yaitu keamanan data pada media sosial TikTok. Selanjutnya, di mana penelitian terdahulu ini kami cantumkan karena pastinya ini sangat relevan ya dengan judul penelitian kami, dan juga agar kita bisa melihat nih isinya, hasil risetnya, persamaan serta perbedaan analisis terdahulu yang pastinya sudah kredibel dan sudah terpercaya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, keamanan data. Keamanan data adalah serangkaian prosedur yang dibantu dengan peraturan dan teknologi yang bertujuan untuk mengamankan data akan terjadinya kerusakan dan izin akses yang tidak sah. Para ahli telah bersepakat bahwasanya tujuan dari keamanan data adalah untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kerahasiaan dan privasi serta integritas dan ketersediaan data, sehingga hanya individu dan pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi dari data tersebut. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, seringkali adanya kerusakan data dengan penyalahgunaan pengatasnamaan korban sebagai target daripada kerusakan data tersebut. Seringkali ya teman-teman kita rasakan gitu, ada penipuan mengatasnamakan korban yang padahal korban tersebut tidak tahu apa-apa di balik kerusakan data tersebut. Oleh karenanya, keamanan data ini ada untuk mengamankan data-data kita supaya tidak rusak dan tidak dapat diakses oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada keamanan data pada media sosial TikTok. Menurut Databox, pada awal tahun 2024, mereka mengatakan bahwasanya TikTok adalah aplikasi atau media sosial nomor 4 terbesar atau terpopuler sedunia. Akan tetapi, di balik ketenaran TikTok ini, sering terjadi kebocoran data yang sehingga bisa menyebabkan para penggunanya menjadi khawatir akan data pribadinya. Seperti yang kita ketahui pula, bahwasannya sebelum kita menggunakan atau beraktivitas di dalam TikTok, ada beberapa data yang cukup lumayan dalam diminta oleh pihak TikTok, seperti nama, tanggal lahir, preferensi konten, sama lokasi geografis. Dan yang perlu kita garis bawahi, data-data tersebut itu adalah salah satu aset yang sangat berharga bila manakala data tersebut tidak digunakan secara baik atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan sebelum kita bermain TikTok ya, agar kita bisa dapat mengamani data-data pribadi kita dan supaya tidak ada kerusakan data di antara kita pribadi. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi TikTok dalam pengimplementasian regulasi UU PDP. Artinya, TikTok ini sebagai aplikasi yang berasal dari Tiongkok ya teman-teman. Mereka menyebar luas sampai ke Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia selaku negara yang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, aplikasi TikTok harus bisa mengimplementasikan apa yang memang sudah jadi peraturan di negara ini. Contohnya, aplikasi TikTok harus bisa memastikan bahwasannya para pengguna atau pemain TikTok itu mematuhi daripada undang-undang UU PDP ini, atau dari pihak TikTok bisa menjamin atas undang-undang UU PDP dari setiap penggunanya. Oke, selanjutnya. Contoh tantangan. TikTok harus mematuhi UU PDP di Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan privasi mereka. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasannya setiap negara itu memiliki undang-undang yang berbeda. TikTok berasal dari Tiongkok yang muncul atau dibikin pada tahun 2016 dan merajalela dan berkembang sampai tahun 2024 ini, mengatakan bahwasanya TikTok adalah salah satu aplikasi yang paling besar yang digunakan oleh masyarakat dengan jumlah 1,6 miliar. Oleh karenanya, selaku TikTok, dari pihak TikTok ini selaku tamu bahasanya atau pendatang yang memikat pengguna-pengguna dari kalangan negara Indonesia, Republik kita ini, dia harus mematuhi apa yang jadi tanggung jawab atau apa yang sudah jadi peraturan di negara tersebut. Contohnya, kita sebagai pengguna TikTok memiliki hak untuk mengetahui data kita digunakan untuk apa. Jadi, semata-mata data yang kita berikan atau yang diminta oleh TikTok, kita harus tahu itu larinya kemana, digunakan untuk apa, dan untuk kepentingan apa, agar tidak ada yang namanya kerusakan dan supaya tidak ada kerugian di antara salah satu pihak. Nah, terus dari pihak TikTok juga harus menjamin keamanan data pengguna. Jadi dari sekian data pengguna yang ada atau yang menggunakan TikTok, dari pihak TikTok harus mengamankan apa yang sekiranya itu bersifat privasi atau bersifat rahasia. Tidak boleh disebar atau tidak boleh diumbar-umbar.
karena itu sifatnya adalah data privasi ya. Oke, terus dalam regulasi UU PDP, TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengubah data. Nah, oleh karenanya adanya undang-undang UU PDP ini menjadi salah satu menjadi salah satu kemudahan buat kita atau kelonggaran buat kita agar untuk kita tidak gampang memberikan data pribadi kita yang asli. Soalnya di dalam undang-undang UU PDP ini TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengubah datanya. Jadi kita boleh mengasih data kepada TikTok ketika kita ingin main TikTok dengan data yang palsu atau data yang manipulasi gitulah teman-teman. Oke, teman-teman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Berikutnya ada dampak kebocoran data. Salah satunya itu mengurangi kepercayaan pengguna. Contoh kasusnya pada tahun 2019 TikTok itu masuk ke dalam kasus yang kebocoran data 230 juta pengguna. Di situ mempengaruhi kurangnya kepercayaan pengguna dan berpengaruh juga terhadap loyalitas. Yang tadinya mereka merasa aman aja main TikTok, setelah ada kasus itu mereka memutuskan untuk menggunakan aplikasi yang lebih aman menurut mereka. Next. Berikut ada langkah-langkah yang dilakukan TikTok dalam melindungi data pengguna. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data itu proses untuk mengubah informasi menjadi kode-kode rahasia untuk mengamankan data yang dikirim atau disimpan. Salah satunya itu kayak next. Di sini tuh ada backup data gitu. Caranya di aplikasi kalian pencet pojok kanan garis 3, terus ke pengaturan dan privasi. Di situ ada pilihan akun. Di akun itu kita mengunduh data. Di unduh data ini TikTok tuh akan ngasih semua data kita gitu loh dari awal kita login menggunakan aplikasi ini sampai saat itu pas kita mau mengunduh datanya. Next. Nah, di sini tuh TikTok menjamin keamanan kita karena nggak semua tuh bisa mengakses, bahkan pegawai TikTok juga nggak bisa kalau nggak memiliki otoritas untuk mengakses ini, karena setelah kita meminta data tuh nanti kan diverifikasi sama TikTok kan, di accept, terus nanti kita ada pilihan unduh. Setelah kita pilih unduh itu kita harus mengirimkan kode. TikTok itu akan mengirimkan kode dan kodenya itu dapat ke SMS kita, ke nomor telepon atau enggak email yang kita tautkan ke akun TikTok ini. Jadi ini benar-benar kita doang yang bisa mengakses, nggak ada yang bisa mengakses. Itu bentuk enkripsi data dari TikTok. Nah, nanti setelah kita unduh bakal masuk ke memori internal kita tuh ada aktivitas, terus ada iklan dan data, ada pengaturan akun, terus ada DM atau pesan langsung, terus ada pemasukan dan dompet transaksi, terus ada posan, ada profile, TikTok Live, dan TikTok Shopping. Selanjutnya, yang kedua itu kebijakan privasi transparan. Kebijakan ini untuk menguraikan cara suatu perusahaan mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data profil pengguna pribadi. Ini tuh harus bersifat transparan. TikTok itu salah satunya bekerja sama HackerOne. Next. Sejak tahun 2019, TikTok itu udah bekerja sama berafiliasi sama HackerOne, dan dia tuh akan mengupdate dalam waktu 3 bulan sekali tuh dia akan update terus bounty bug ini. Jadi cara kerjanya itu ada suatu website HackerOne. Nanti ibarat tuh hacker yang baik gitu ya, ilegal, dia akan mencari tahu ada nggak kerentanan-kerentanan di aplikasi TikTok ini. Nanti dia laporan ke HackerOne. HackerOne nanti melaporkan lagi ke TikTok. Nah, TikTok akan memverifikasi dan mengevaluasi ini tuh kerentanannya besar atau kecil. Dan nanti kalau emang itu benar-benar terdeteksi ada kerentanan, TikTok akan membayar ke pihak HackerOne, kepada peneliti atau hacker ilegal itu, sesuai dengan
bounty yang bounty-nya sesuai dengan si kerentanannya besar atau kecil. Jadi semakin besar kerentanan, harganya akan makin tinggi. Dan di sini kita menyertakan bulan April sampai Juni 2024 laporan yang sudah diselesaikan sama HackerOne ini ada 90 laporan kerentanan, dan TikTok itu udah ngebayar ke HackerOne sebesar 215.200 US dollar atau setara kalau dirupain tuh 3,4 miliar. Itu selama 3 bulan terakhir, April sampai Juni 2024. Next. Yang terakhir nih ada meningkatkan kesadaran pengguna. Ini tuh dilakukan untuk membuat pengguna lebih memahami dan sadar dengan keamanan data pribadinya dalam menggunakan media sosial. Jadi TikTok itu mengkampanyekan, mengcampaign ke penggunanya melalui website resminya dia beberapa langkah tips ya aman berinternet. Next. Yang pertama itu ada berselancar dengan bijak. Kayak hati-hati kita menggunakan wifi di publik gitu ya. Misalnya kita lagi di resto atau di stasiun, di pokoknya ruang publik ada wifi, terus kita asal nyambung aja gitu, terus kita bertransaksi menggunakan m-banking, mobile banking, itu rentan banget untuk kita di hack, data kita diambil tuh rentan banget melalui wifi ini. Jadi TikTok itu memperingati kita untuk berselancar dengan bijak, jangan asal-asalan dalam ruang publik gitu ya. Terus yang kedua ada jaga privasi. Maksudnya di sini TikTok itu ngasih tahu kita, dia kan aplikasinya ini udah menyediakan beberapa cara untuk mengamankan data kita kan. Kita punya kontrol sendiri terhadap keamanan data kita. Jadi kayak nomor handphone, alamat rumah, terus ulang tahun, itu jangan asal kita sebar di aplikasi TikTok itu. Hati-hati dengan keamanan data kita pribadi. Terus yang ketiga, awas terpancing. Biasanya tuh phishing yang paling umum tuh, apalagi sekarang di TikTok ada direct message atau pesan langsung gitu. Jadi orang yang gak nge-follow kita pun bisa ngirim pesan ke kita gitu. Misalnya ada yang ngirim link tapi orang kita nggak kenal atau itu bukan teman kita jangan asal langsung pencet. Itu bisa jadi link phishing gitu kan. Phishing sekarang banyak macamnya ya, apalagi kayak tautan atau lampiran gitu. Hati-hati. Terus yang keempat ada jangan tinggalkan jejak. Contohnya tuh misalnya kita punya handphone. Di handphone itu kan kita banyak data pribadi ya. Terus tapi kita udah bosan nih sama handphonenya. Itu kita mau ngejual handphone ini ke counter gitu. Kita tuh harus menghapus data-data, misalnya kayak di ulang setelan pabrik gitu, biar data kita tuh nggak ketinggal di handphone kita. Jadi kalaupun dijual, kita nggak tahu ya orang beli handphone niatnya buat apa gitu. Mungkin dia udah beli handphone terus niatnya ada yang jahat, jadi data kita bisa aja kalau nggak kita hapus dari awal sebelum kita jual, bisa aja data kita tuh diambil terus disalahgunakan. Terus yang terakhir ada mainkan, tonton, dan pelajari bersama. Kita harus bijak dalam memilih aplikasi yang kita pakai, kayak terutama ya anak-anak di bawah umur itu kadang kan apapun dia download yang dilihat di internet tuh menurut dia seru, dia download, tapi dia nggak tahu itu aman atau enggak datanya. Jadi kita sebagai orang dewasa harus bisa memantau, terus menemani misalnya adik kita gitu, kita memantau untuk aplikasinya yang aman tuh apa aja. Terus selama dia nonton tuh kita lihat, terus kita bimbing aplikasi yang baik tuh ini, kamu tuh di aplikasi ini jangan kayak gini gitu. Itu aja sih dari kita. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual framework. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu input. Nah, contohnya di sini ada pengumpulan data pengguna, informasi pribadi, lokasi, dan aktivitas. Jadi ibaratkan seperti kita login dalam aplikasi TikTok. Loginnya mungkin ada yang pakai Facebook atau enggak Google ataupun akun-akun lain. Nah, ya contoh kita ambil kasus kita login memakai Google. Nah, dengan kita memakai Google,
TikTok ini akan mengumpulkan data, yaitu berupa informasi pribadi, lokasi, aktivitas. Nah, jadi di dalam Google ini ada informasi pribadi seperti halnya kita menyimpan sandi, menyimpan transaksional atau enggak metode pembayaran. Lalu di lokasi ini TikTok ini akan mengakses lokasi dari akun kita yang kita akses. Jadi semisal kita dari HP menggunakan lokasi, maka TikTok akan secara otomatis mengirimkan data lokasi. Yaitu yang kedua ada aktivitas. Nah, dengan kita setelah login menggunakan Google ini, Google dan TikTok ini akan merekam aktivitas kita yang akan disimpan di Google ini. Jadi setelah kita login, nanti TikTok ini ada muncul di Google. Dan TikTok ini akan merekam semua aktivitas kita mulai dari kita menyukai video, terus lalu kita nontonnya apa aja, serta berkomentar. Lalu di sini yang kedua ada regulasi UU PDP. Jadi di sini regulasi yang dimaksud adalah aturan. Jadi aturannya harus mengikuti UU PDP. UU PDP yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang tercantum Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Lalu setelah login, setelah input, masuk ke dalam proses. Yang di sini yang pertama yaitu implementasi keamanan. Jadi itu kita harus menerapkan keamanan ekstra, yaitu seperti enkripsi, pusat data regional, kebijakan privasi transparan. Lalu enkripsi yang dimaksud ini seperti teman saya jelaskan. Jadi ketika kita mengirimkan pesan itu akan diubah menjadi kode rahasia. Jadi seperti contohnya kita mengirimkan kalimat kata. Nah, nanti dari kalimat kata ini akan diubah menjadi kode yang acak gitu. Kode yang acaknya ini maksudnya lebih ke arah kata-kata yang sulit ditebak. Misalnya katanya itu ada bercampur dengan huruf angka ataupun huruf-huruf besar lainnya. Lalu di sini pusat data regional. Yang dimaksud pusat data regional ini jadi setelah kita mengakses TikTok, lalu kita login dengan akun kita yang kita loginkan, itu akan mengirimkan data ke pusat data regional. Jadi semua data yang kita berikan ke TikTok nanti akan diunduh ke pusat data regional. Nanti di pusat data regional data kita akan disimpan di situ. Lalu yang ketiga kebijakan privasi transparan. Jadi yang dimaksud kebijakan privasi transparan ini bukan kebijakannya itu tidak terlihat, namun jadi kebijakan itu bisa dipahami atau dilihat oleh pengguna lainnya. Jadi TikTok ini memberikan kebijakan privasi ini agar mudah dipahami oleh para penggunanya gitu. Lalu selanjutnya tantangan. Nah, tantangan yang dimaksud ini ketika para developer ini membuat aplikasi tentu juga ada tantangannya, apalagi ini TikTok. Dengan tantangan ini risiko kebocoran data yang tadi sudah teman saya jelaskan, risikonya ini sangat besar. Bahkan pada tahun 2019 itu TikTok mengalami kebocoran data sehingga banyak pengguna yang datanya bocor. Yang totalnya ada 237 juta. Lalu memastikan data diproses sesuai dengan UU PDP. Nah, setelah kita login, kita harus memastikan juga nih data kita kalau udah benar-benar aman. Dan kita harus memastikan juga nih, kita harus membaca semua regulasi yang diberikan oleh TikTok dengan menyamakan UU PDP ini. Kita harus mencari beberapa isi dalam UU PDP ini, lalu kita harus memastikan data kita diproses dengan sesuai UU PDP. Lalu yang output ini mendapatkan kepercayaan pengguna. Nah, setelah kita login, terus lalu data kita ditaruh di pusat data regional. Nah, TikTok ini tentu juga akan mendapatkan kepercayaan oleh pengguna, yaitu salah satu kita sendiri. Dengan kita login di TikTok, lalu kita login di Google, maka TikTok secara otomatis akan mendapatkan kepercayaannya. Nah, kalaupun misalnya ada resiko kebocoran data, nah maka itu harus segera ditangani oleh TikTok. Lalu yang kedua, perlindungan data yang lebih baik. Dengan perlindungan data yang lebih baik ini, TikTok juga menawarkan perlindungan ekstra juga. Lalu TikTok juga bekerja sama dengan HackerOne, yang mana tadi teman saya sudah jelaskan bahwa TikTok ini bekerja sama dengan HackerOne, yang setiap 3 bulan sekalinya itu TikTok akan mengirimkan data-data kepada HackerOne. Lanjut kesimpulan, TikTok telah menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi data, pembangunan pusat data regional, dan kebijakan privasi. Ya, namun dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ini tentu saja di aplikasi tidak ada yang 100% dijamin keamanannya. Pasti ada saja
beberapa oknum yang jahil gitu. Insiden kebocoran data tetap terjadi, menunjukkan adanya kelemahan pada sistem informasi. Yang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa TikTok ini walaupun dia sudah menawarkan keamanan ekstra, tapi tetap tidak dijamin sistemnya. Lalu berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa TikTok menghadapi berbagai macam tantangan dalam mengimplementasikan regulasi UU PDP untuk melindungi data pengguna. Ya, walaupun kita ditawarkan keamanan yang ekstra oleh TikTok, kita juga perlu menjaga akun kita secara pribadi. Jadi nggak bisa mengandalkan dari TikTok. Sehingga upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan, dan pengguna diperlukan untuk meningkatkan keamanan data dan membangun kepercayaan di ekosistem digital. Jadi pemerintah di sini juga nggak asal berupaya gitu, maksudnya nggak asal bertindak dalam kebocoran data, namun harus ada beberapa regulasi yang harus diterapkan dengan UU PDP ini. Di sini ada beberapa sumber yang kita ambil, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya di sini yang kita cantumkan hanya 5, namun yang sebenarnya tuh ada 40. Hanya sebagiannya ada 5. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang enak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.